الحمد لله الذي أعد للمؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العزيز الغفار القهار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد نور الأنوار، وعلى آله الأبرار وأصحابه الأخيار، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin al-hadirin rahimakumullah. Segala puji dan syukur hanya untuk Allah Azza wa Jalla yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia yang tiada terhingga untuk kita semua. Dengan limpahan rahmat dan karunia Allah, alhamdulillah kita bisa kembali menunaikan ibadah Jumat kita pada hari ini. Salawat dan salam buat junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan untuk kita Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman kehidupan. Kewajiban kita adalah berjuang, berikhtiar, berusaha terus-menerus untuk mempelajari, mengamalkan, mendakwahkan dan memperjuangkan Al-Quran dan As-Sunnah itu sampai akhir hayat kita, sampai semoga kita semua dianugerahi Allah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada semua yang hadir pada kesempatan Jumat hari ini agar kita semua bertakwa kepada Allah dan terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, karena sungguh sebaik-baik bekal kehidupan adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan sungguh orang yang paling bertakwalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Ma'asyiral muslimin al-hadirin rahimakumullah. Apabila kita bertanya apa yang menyebabkan umat Islam hari ini berada di salah satu titik paling menyedihkan dalam sejarah, dalam sepanjang sejarah peradaban kita, apabila kita berpikir untuk mencoba menemukan jawaban apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang sesungguhnya menjadi faktor dari keterbelakangan umat, kemunduran umat, kelemahan posisi tawar umat dan seterusnya, maka ulama menjawab salah satu faktor yang menyebabkan segala problem yang terjadi di tengah-tengah umat hari ini adalah du'ful ilm am qillatul ilm, minimnya ilmu, sedikitnya ilmu, rendahnya pemahaman orang-orang muslim terhadap Islam itu sendiri, lemahnya pemahaman dan kesungguhan orang-orang muslim, orang-orang yang mengaku sebagai muslim untuk bersungguh-sungguh memahami Islam. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu telah menegaskan bahwa salah satu kewajiban orang beriman yang madin ila yaumil qiyamah, yang selalu relevan dan wajib ditunaikan sampai akhir zaman, sampai akhir hayat, sampai setiap kita menghadap kepada Allah adalah talabul ilmi, mencari ilmu, menuntut ilmu, mempelajari ilmu. Rasul bersabda, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Setiap muslim itu wajib untuk terus-menerus mencari ilmu, mempelajari ilmu, memahami agamanya, mempelajari Islam sampai akhir hayat. Selama seseorang masih mengaku sebagai muslim, maka sepanjang itu pula ia harus terus mencari ilmu, belajar, memahami Islam dan seterusnya. Dan bukankah
Wahyu pertama yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menandai pelantikan beliau sebagai khatamul anbiya wal mursalin, sebagai nabi dan rasul terakhir adalah perintah untuk membaca, perintah untuk belajar. Allah berfirman, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Bahkan kepada Rasulullah yang Allah tetapkan sebagai abdun ummiyun, hamba yang ummi, yang tidak bisa membaca dan menulis, justru wahyu pertama yang Allah perintahkan kepada beliau, yang juga diperintahkan kepada seluruh umat beliau adalah Iqra, membaca, yang merupakan wasilah pertama, al-wasilatul ula, merupakan wasilah pertama seseorang untuk mencari ilmu, yaitu membaca. Sampai bahkan dalam 5 ayat pertama yang merupakan wahyu pertama yang Allah turunkan itu, 2 kali Allah ulang perintah untuk membaca, Iqra. Inilah yang hari ini diabaikan oleh sebahagian besar kaum muslimin. Berapa banyak hari ini kaum muslimin yang menyediakan waktunya untuk membaca? Berapa banyak di antara hari kita, di antara waktu-waktu yang kita lalui sepanjang hari, yang kita isi untuk membaca? Pertama sekali tentu adalah membaca Al-Quranul Karim, yang merupakan sumber kebenaran tertinggi bagi setiap orang beriman. Tidak ada satupun rujukan kebenaran mengatasi Al-Quran. Sumber rujukan kebenaran tertinggi orang-orang beriman adalah Al-Quranul Karim. Tapi berapa banyak di antara kita yang menyediakan waktu untuk membaca Al-Quran? Yang padahal Rasulullah SAW sudah memberikan motivasi yang luar biasa kepada kita. Rasul bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi'asyri amsalihha." Siapa yang membaca 1 huruf saja dari Al-Quran, maka dia akan dapatkan dari setiap huruf itu kebaikan, dan kebaikan itu bisa dilipat gandakan oleh Allah sampai 10 kali kebaikan. Membaca Bismillahirrahmanirrahim saja yang terdiri dari 19 huruf, berarti bila kita lakukan itu, membaca basmalah itu dengan niat semata-mata mencari ridha Allah, Allah sudah siapkan 190 pahala kebaikan. Apalagi kalau kita baca 1 halaman, apalagi kalau kita baca 1 juz setiap hari. Tentu saja tidak cukup sampai sekadar membaca, karena membaca adalah wasilah untuk memahami. Maka Allah perintahkan pula kemudian orang-orang yang membaca Al-Quran itu untuk memahami Quran. Maka Allah perintahkan orang-orang beriman untuk mentadabburi Quran. Allah bahkan sangat tegas berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha." Apakah mereka, orang-orang yang mungkin membaca Al-Quran itu, bahkan mungkin menghafal Al-Quran itu, la yatadabbaruna al-Quran, tidak mentadabburi, tidak merenungi, tidak memahami, tidak mengkaji isi kandungan Quran, am ala qulubin aqfaluha, atau hati mereka terkunci sehingga tidak ada ruang untuk mempelajari, menghayati, merenungi, memahami kandungan Al-Quran. Al-Quran yang 30 juz itu, 114 surat, 6.236 ayat. Berapa persen yang sudah kita pahami? Dengan usia kita masing-masing hari ini, jangan-jangan tidak sampai 5% dari Al-Quran kita pahami. 5% itu setara 1,5 juz. Siapa di antara kita yang secara cukup confident bisa mengatakan, saya paham minimal 1,5 juz Al-Quran? Jangankan 1,5 juz Al-Quran, 1 juz saja, juz amma, dari surah An-Naba sampai surah An-Nas, 37 surat. Sudahkah kita memahami kandungannya? Jangankan 1 juz, di juz amma, juz terakhir, setengah juznya saja, dari surah Al-A'la, Al-Ghashiyah, Al-Fajr, Al-Balad, Al-Syams, Al-Layl, dan seterusnya. Sudahkah kita cukup confidence, yakin, paham tentang isi dan kandungannya, lalu bisa mengambil hikmah dan pelajaran di dalamnya? Itu baru bicara Al-Quran, belum bicara hadis. Berapa banyak hadis Rasulullah SAW yang beliau tinggalkan untuk kita, yang sudah kita pahami dan menjadi ilmu bagi kita dalam mengamalkan Islam.
Ulama meriwayatkan bahwa Imam Ahmad bin Hanbal menghafal 1 juta hadis. Al-Imam Al-Bukhari menghafal 500,000 hadis. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti menghafal 200,000 hadis. Kita berapa hadis yang kita hafal? Berapa hadis yang kita baca? Berapa hadis yang kita paham? Itu baru bicara tentang Al-Quran dan hadis. Bagaimana dengan pemahaman kita tentang akidah kita? Sudahkah akidah kita, keyakinan kita, keimanan kita, pemahaman tauhid kita adalah pemahaman yang benar? Sudahkah cara ibadah kita adalah tata cara ibadah yang benar? Sudahkah pemahaman kita tentang akhlak adalah pemahaman tentang akhlak yang benar? Dan seterusnya. Ada banyak sekali problem tentang kepahaman kita tentang usuluddin, tentang pokok-pokok agama yang bahkan sampai usia kita yang sudah 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, yang bahkan mungkin belum duduk sama sekali, belum kita pahami dengan kepahaman yang sesungguhnya. Maka karena itu ma'asyal muslimin al-hadirin rahimakumullah, tidak ada pilihan bahwa setiap kita harus kembali mengingatkan diri kita masing-masing, lalu bermujahadah, memaksa diri kita masing-masing untuk kembali ke jalan yang benar, yaitu dalam hal menyediakan waktu dengan sungguh-sungguh untuk kembali mempelajari Islam. Tentu saja tidak cukup dengan sekedar membaca, karena para ulama merumuskan sebuah kaidah sebagaimana disampaikan oleh Syekh Jum'ah Amin Abdul Aziz dalam kitab Ad-Da'wah Qawaid wa Usul, bahwa prinsip belajar bagi seorang muslim itu adalah berguru kepada ulama. Seorang muslim itu tidak boleh belajar hanya dengan sekedar membaca buku, apalagi hanya sekedar mendengar YouTube, apalagi hanya sekedar membaca pesan WhatsApp, membaca di Facebook atau membaca di Instagram dan lain sebagainya. Perintah Allah kepada kita dalam hal cara belajar adalah berguru kepada ulama. Maka kaidah yang dirumuskan oleh para ulama adalah nahnu tilmid imam la tilmid kitab. Kita adalah orang-orang yang belajar kepada imam, belajar kepada guru, belajar pada ulama, bukan belajar pada buku. Membaca buku harus, membaca buku wajib, mempelajari Al-Quran tentu saja harus dilakukan, tetapi tidak boleh secara mandiri. Kita harus melakukannya dengan berguru kepada para ulama, lalu ditambahkan, dilanjutkan dengan kegiatan mandiri, tarbiyah dzatiyah, belajar mandiri. Maka Allah ingatkan dalam Al-Quran, fas'alu ahlan dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ulama, bertanyalah kepada ahlul Quran kalau kamu tidak tahu. Rasulullah SAW juga memberikan dorongan sedemikian rupa agar orang-orang beriman menjadi muhibbu majalisil ilm, menjadi orang-orang yang mencintai majlis-majlis ilmu. Kita tentu baca di dalam hadis, dalam salah satu hadis sahih, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita tentang keutamaan majlis ilmu. Rasul bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakara Allahu fi man 'indah." Tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah Allah, di masjid, di surau, di musalla, di langgar. Mereka berkumpul di rumah Allah, yatluna kitab Allah, mereka membaca ayat-ayat Allah, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka lalu mempelajarinya dengan sungguh-sungguh kepada para ulama dan guru yang memimpin majlis itu. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali pasti akan Allah turunkan kepada mereka as-sakinah, ketenangan, ketentraman batin. Maka salah satu fadilah, keutamaan yang paling utama bagi orang-orang yang mencintai majlis ilmu adalah Allah akan berikan kepadanya as-sakinah, ketenangan, ketentraman batin, sesuatu yang hari ini semakin mahal, padahal sebenarnya tidak mahal.
Tempat mencari ketenangan itu sangat dekat, yaitu di masjid, di majelis-majelis ilmu. Tapi ada orang-orang yang karena ketidakpahamannya mencari ketenangan itu dengan berbagai cara. Mereka melakukan traveling, mereka melakukan perjalanan kemana-mana, mereka sediakan budget anggaran yang tidak sedikit, puluhan juta bahkan ratusan juta untuk sekedar berjalan ke sana kembali, mencari kesenangan dan ketenangan dan ketentraman, kenyamanan kata mereka. Pada sebenarnya ketenangan itu, as-sakinah itu sangat dekat, yaitu ada di majelis-majelis ilmu, di masjid-masjid, di rumah-rumah Allah, di mana ada majelis-majelis ilmu di situ. Illa nazalat alaihim sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah, dan mereka diliputi oleh rahmat Allah. Wa haffathumul malaikah, dan mereka dijaga oleh malaikat-malaikat Allah. Wa dzakarallahu fi man indah, dan Allah bahkan bangga-banggakan orang-orang yang suka hadir di majelis ilmu itu di hadapan makhluk-makhluknya yang lain. Allah banggakan orang-orang yang suka hadir di majelis ilmu itu di hadapan para malaikat, di hadapan jin, di hadapan makhluk-makhluk yang lain yang Allah ciptakan. Betapa besar keutamaan menghadiri majelis ilmu. Dalam hadis yang lain Rasul bahkan mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa yang keluar dari rumahnya, dia berjalan menuju satu tempat yang jauh ataupun dekat dalam rangka mencari ilmu, dalam rangka mencari ridha Allah di majelis ilmu, maka Allah pastikan sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan bukakan, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Tapi pertanyaannya, ma'asyiral muslimin hadirin rahimakumullah, berapa banyak di antara kita hari ini yang gemar hadir di majelis-majelis ilmu? Berapa banyak di antara kita yang hari ini bersemangat untuk hadir di majelis-majelis ta'lim, majelis-majelis para ulama, berkumpul dengan para ulama, bertanya kepada para ulama? Di mana masjid-masjid kita hari ini yang majelis-majelis ilmunya ramai dihadiri kaum muslimin? Inilah PR besar kita. Ini yang membedakan kita dengan generasi terbaik, khairul ummah, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka adalah orang-orang yang sangat bersemangat mencari ilmu. Sampai-sampai Allah bahkan harus menurunkan satu ayat khusus untuk mengatur majelis ilmu, karena sangat bersemangatnya mereka, berdesak-desakannya mereka hadir di majelis ilmu, sehingga ada yang bahkan tidak bisa duduk. Allah turunkan surah Al-Mujadilah ayat 11, di mana Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila inshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Ila akhir ayat. Semoga Allah bimbing kita untuk menjadi orang-orang yang bersungguh-sungguh memperbaiki diri kita, meningkatkan ketundukan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana salah satu faktor yang paling kunci untuk mendorong kita menjadi orang yang bisa semakin baik dalam keimanan, ketundukan kepada Allah adalah memberikan perhatian yang maksimal kepada ilmu, bersungguh-sungguh mencari ilmu agama, mempelajari Islam, mempelajari tentang akidah, ibadah, akhlak dan seterusnya. Semoga Allah anugerahkan kebaikan kepada kita, ketundukan dan keikhlasan dalam hati kita untuk terus mempersembahkan amal terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarna bil intihani wal i'tisam bihablillahi al-matin
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Di khutbah yang kedua ini, izinkan khatib mengajak kita kembali merenungi salah satu hadis Rasulullah terkait adab solat Jumat. Rasul bersabda, "Idza qulta li sahibika yawmal jumu'ati ansit wal imamu yakhthub faqad laghawta." Apabila engkau berkata kepada sahabatmu yang duduk di sampingmu, ansit, diamlah, wal imamu yakhthub, sementara pada saat itu khatib sedang menyampaikan khutbah, faqad laghawta, maka telah sia-sialah Jumatmu. Inilah dalil yang menjadi dasar tentang terlarangnya berbicara ketika khatib menyampaikan khutbah. Inilah dalil tentang tidak bolehnya seseorang berbicara ketika khatib sedang menyampaikan khutbah, yang bisa menyebabkan Jumat kita sia-sia. Hanya saja tampaknya kaidah ini belum betul-betul kita sampaikan kepada anak-anak kita, kepada keponakan kita, kepada saudara-saudara kita, kepada murid-murid kita, teman-teman kita, dan seterusnya. Sehingga karenanya ini menjadi PR bersama kita seluruh kaum muslimin untuk terus mengajarkan. Pertama tentu ayah, setiap ayah harus terus mengingatkan kepada anaknya, "Nak, nanti kamu akan sholat Jumat, maka ingatlah nak bahwa salah satu adab dalam mendengarkan khutbah adalah tidak boleh berbicara ketika khatib menyampaikan khutbah." Inilah tugas seorang paman kepada keponakannya. Inilah tugas seorang guru kepada muridnya. Inilah tugas seorang saudara kepada saudaranya, teman kepada temannya. Sebelum menghadiri ibadah Jumat, ingatkan lagi dan lagi, "Wahai nak, adinda, saudaraku, temanku, sahabatku, ingat nanti kita akan mendengarkan khutbah Jumat." Dan Rasul mengatakan bahwa tidak boleh seseorang bahkan berkata untuk mengingatkan diam, bahkan mengingatkan agar diam pun Rasul katakan, "Faqad laghawta," kamu telah sia-sia dalam Jumat. Semoga Jumat kita dari waktu ke waktu semakin baik, dan semoga ibadah kita menjadi wasilah dalam rangka terus meningkatkan ketundukan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد وبارك وسلم. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.